welcome back to my channel with me Desi from Germany. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Kembali lagi bersama saya Desi di sini menyapa Anda dari Jerman. Pada kesempatan kali ini saya akan cerita mengenai dunia per-YouTubean. Saya akan cerita awal mula kenapa saya mulai nge-YouTube sekitar 3 bulan yang lalu sampai saya sudah diterima monetisasi tanggal 7 bulan 9 lalu. Saya sudah diterima monetisasi saya mendapat email dari YouTube bahwa YouTube channel saya sudah bisa ditambahkan iklan. Nah, kali ini saya akan mau sharing kepada kalian, cerita kepada kalian mengenai nge-YouTube saya. Awal mula saya nge-YouTube kenapa? Jadi awal mula saya mulai nge-YouTube, membuat YouTube channel itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi saya mulai nge-YouTube itu prosesnya sangat cepat, bahwa tidak sampai 3 bulan atau masih sekitar 2,5 bulan saya sudah diterima monetisasi. Jadi saya akan cerita step by step. Yang pertama, saya akan memberitahu kepada kalian alasan saya kenapa saya mulai nge-YouTube, yaitu awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan membuat video dan menguploadnya di YouTube channel. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi YouTuber atau apalah seperti itu. Nah, saya tiba di Jerman ini sekitar bulan 11 tahun 2019, akhir bulan 11 atau sekitar pertengahan bulan 11 tahun lalu. Nah, pada saat itu saya masih banyak culture shock. Saya masih perlu banyak beradaptasi di situ. Meskipun saya memiliki hubungan dengan Frank, saya belum berpikir untuk mulai nge-YouTube. Nah, pada saat itu saya rajin atau sering upload video mengenai kegiatan saya, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya di Facebook. Jadi ketika kami baru selesai renovasi kamar, ketika saya masak makanan Indonesia, atau mengenai corona, jadi saya sering membuat video saya di Facebook. Kemudian ada teman Facebook saya yang mengatakan bahwa saya sebaiknya membuat YouTube channel karena mereka mau mengetahui bagaimana kegiatan saya sehari-hari di Jerman. Pada saat itu saya tidak langsung mengiyakan. Saya berpikir, ngapain capek-capek buat YouTube channel, ngapain dipublikasikan kegiatan kita, aku dan Frank masuk video. Saat itu saya langsung mengatakan dalam hati, no, ngapain capek-capek seperti itu. Dan saya juga memiliki teman juga orang Indonesia meminta saya untuk membuat YouTube channel. Pada saat itu saya tidak mau mendengarkan kata mereka.
saya mengatakan tidak pada saat itu, karena saya berpikir ngapain dipublikasikan seperti itu kan. Sampai akhirnya datanglah si corona melanda dunia, seluruh dunia, Indonesia termasuk negara Jerman. Jadi pada saat itu kegiatan saya yang seharusnya saya sekolah bahasa Jerman atau integration course, itu diwajibkan bagi kami yang pendatang ke Jerman. Pada saat itu yang biasanya saya sekolah bahasa, akibat corona sehingga kami dirumahkan. Kami tidak ada lagi sekolah, kelas itu diberhentikan. Kami diharuskan private to house, stay at home. Tiba pada waktu itu saya merasa bosan. Saya merasa sangat bosan karena selalu di rumah, sangat bosan. Dan tiba waktunya saya ingin cerita-cerita, curhat. Saya mencoba menelpon keluarga saya di Indonesia, sanak saudara, tapi semuanya pada sibuk, tidak ada yang mengangkat telepon saya. Saya mencoba menelpon teman-teman saya, tapi mereka semuanya pada sibuk. Sementara saya ingin curhat, sementara saya ada banyak hal yang ingin saya bagikan. Karena tidak ada yang mengangkat telepon saya, disitulah saya mulai ambil kamera handphone. Di situ saya tidak memiliki kamera. Saya memulai YouTube saya hanya dengan menggunakan handphone. Saya rekam diri saya di sini. Saya akan bagikan di sini. Saya curhat pertama mengenai culture shock, tinggal di Jerman, kemudian banyak hal. Ada juga nggak enaknya tinggal di Jerman, curhat saya di situ, sehingga saya bisa apa yang ada di dalam hati saya, pikiran saya bisa sharing melalui kamera atau video. Setidaknya saya memiliki apa yang ada di dalam yang pikiran saya tersalurkan mengenai pembuatan video saya. Nah, dari situlah saya mencoba membuat YouTube channel. Ketika itu pertama kali saya upload itu mengenai prewedding kami. Dan pada saat itu saya langsung publikasikan di Facebook saya, dan saya langsung katakan bahwa saya mulai saat ini saya akan mencoba membuat YouTube channel, dan tolong di subscribe. Saya langsung katakan belak-belakan bahwa kalau subscriber saya tidak bertambah, saya tidak akan lanjutkan nge-YouTube. Ternyata subscriber saya terus bertambah. Setiap harinya itu kira-kira bertambah 25 subscribers. Sampai tiba waktunya di 1 bulan saya mendapat 300 subscribers. Tapi itu tidak datang dengan otomatis. Saya coba publikasikan, kirim pesan ke semua teman-teman saya yang ada di Facebook untuk mensubscribe saya. Dan ada saatnya dimana YouTube channel saya, subscriber saya tidak bertambah, stuck, tidak bertambah, bahkan sering ada yang berkurang. Tapi saya terus lanjutkan, dan ternyata dalam 1 bulan saya mendapat 300 subscribers. Dan saat itu Frank melihat ternyata saya ada peningkatan di memulai YouTube channel saya.
Kemudian dari situ, karena Frank melihat bahwa subscriber saya meningkat dalam 1 bulan mendapat 300, kemudian dia mencoba membantu saya. Karena awal mulanya nama channel saya itu Desi Huta Barat, kemudian saya ganti menjadi Desi and Frank karena Frank ikut membantu saya di situ. Dimana awal mulanya saya mulai membuat video hanya bermodalkan satu HP, mulai dari merekam video, edit video, itu semuanya dari HP. Dan saya tidak memiliki laptop, dan di situ Frank melihat bahwa nge-YouTube saya itu mengalami peningkatan. Kemudian Frank pun mendukung saya dengan membelikan saya laptop. Dulu saya punya laptop, tapi sekarang udah nggak punya lah. Saya tidak punya hari itu, pada saat itu. Kemudian Frank memberikan saya laptop baru dan melengkapi peralatan nge-YouTube saya, dan dia juga ikut mensupport saya karena dia melihat dalam 1 bulan peningkatan mendapat 300 subscribers, sehingga saya tetap mulai nge-YouTube. Saya upload video setiap hari. Saya sering itu sekali syuting, saya syuting untuk 2 video. Jadi saya sekali syuting untuk 2 kali video saat itu, sehingga saya hampir tiap hari upload video awal mulanya, sehingga peningkatan YouTube saya lumayan baik. Dalam waktu 2 bulan saya mendapat 1000 subscribers. Kemudian tidak sampai 3 bulan atau 2 bulan lebih, 2,5 bulan, tidak sampai 3 bulan, saya mendapatkan target yang diminta oleh YouTube untuk menjadi YouTube partner. Kita harus mendapat 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, dan saya memenuhi itu, sehingga dalam waktu 2,5 bulan, kurang dari 3 bulan, YouTube channel saya diterima menjadi partner program, dimana sekarang semua video yang ada di channel Desi and Frank sudah ditambahkan iklan. Dan saya sangat bersyukur karena itu juga berkat dari support dari Frank dan keluarga yang ada di Jerman. Bahkan mama mertua saya sering memplay video saya. Semua keluarga saya yang ada di Jerman juga sangat mensupport saya. Saya sangat bersyukur di situ. Dan saya tidak bisa, kalau mau tahu bagaimana tipsnya, itu sama seperti banyak orang yang sudah bagi-bagi bagaimana tips sukses, dan saya sudah membagikannya tips sukses di sini. Tips sukses lulus A1 bahasa Jerman atau tips sukses dalam segala hal. Jadi saya tidak bagikan tips suksesnya. Oke, beginilah cerita saya, dan kedepannya saya akan lebih banyak lagi nanti sharing mengenai prinsip-prinsip kehidupan saya, nilai-nilai kehidupan yang saya pegang. Saya bersyukur banyak orang yang membilang bahwa mereka menyukai YouTube channel saya karena isi-isi videonya itu sangat bermanfaat dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Dan saya juga ingin memberi banyak inspirasi. Kedepannya saya akan membagikan lebih banyak inspirasi atau sekedar curhat bagaimana saya melihat kehidupan ini, bagaimana nilai-nilai yang saya pegang, bagaimana prinsip-prinsip kehidupan saya, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana
ketika situasi yang tidak mengenakan datang kepada kita, ketika kita difitnah, ketika orang-orang menganggap kita orang jahat padahal tidak, bagaimana saya bersikap itu semua? Karena semua itu sudah saya alami. Video selanjutnya akan saya berbagi banyak inspirasi, dan juga saya akan berbagi mengenai traveling kami, karena Frank itu hobinya sangat hobi traveling. Jadi kami baru-baru ini baru mengunjungi Swiss, tiga negara, Swiss, Austria, Vienna, dan Czech Republic atau Praha, dan banyak kota lain di Jerman. Step by step saya akan upload videonya, saya akan edit perlahan demi perlahan. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video yang dari saya. Dan kalian juga boleh share di sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa kalian like dan memberi komentar yang manis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.